Selamat sore Ibu dan teman-teman. Pada kesempatan ini saya mau mempresentasikan tugas saya mengenai penyimpanan. Saya atas nama Imelda Steviana Horekoten, NIM 2123807012, Prodi Teknologi Pangan. Nama dosen pengasuh Eni Idayati. Yang kita ketahui bersama, penyimpanan bahan makanan adalah suatu tata cara menata, menyimpan, memelihara bahan makanan kering dan basah serta mencatat pelaporannya. Penyimpanan dan penyaluran bahan makanan adalah proses kegiatan yang menyangkut pemasukan bahan makanan, penyimpanan bahan makanan, serta penyaluran bahan makanan sesuai dengan permintaan untuk persiapan pemasakan bahan makanan. Persyaratan penyimpanan bahan makanan adalah 1. Adanya sistem penyimpanan bahan makanan. 2. Tersedianya fasilitas ruang penyimpanan bahan makanan sesuai dengan persyaratan. Di sini kita juga melihat kualifikasi bahan makanan menurut Minantio 2011, mengklasifikasikan bahan makanan yang akan diolah menjadi 2 golongan besar, yaitu barang perishables, yaitu bahan yang mudah rusak karena sifat-sifatnya seperti sayur, buah, daging, ikan, telur, keju. Barang ini perlu disimpan secara khusus dengan fasilitas pendingin yang baik dan menurut jumlah barang yang seharusnya. Kedua, barang groceries, yaitu bahan yang tidak mudah rusak seperti beras, gula, tepung, minyak, bumbu kering, kopi. Bahan ini tidak perlu disimpan dalam suhu dingin atau disimpan di tempat kering. Tujuan penyimpanan bahan makanan antara lain: yang pertama, memelihara dan mempertahankan kondisi dan mutu bahan makanan yang disimpan. Yang kedua, melindungi bahan makanan yang disimpan dari kerusakan, kebusukan, dan gangguan lingkungan lain. 3. Melayani kebutuhan macam dan jumlah bahan makanan dengan mutu dan waktu yang tepat. 4. Menyediakan persediaan bahan makanan. Adapun langkah-langkah penyimpanan bahan makanan. Yang pertama, setelah bahan makanan yang memenuhi syarat diterima, harus segera dibawa ke ruangan penyimpanan, gudang atau pendingin ruangan. 2. Perputaran bahan makanan untuk memastikan barang yang lebih lama harus dipakai terlebih dahulu, atau lebih sering kita sebut dengan istilah first in first out. 3. Membuang barang yang telah mencapai tanggal kedaluarsa. 4. Membuat jadwal pengecekan barang. 5. Memindahkan makanan antar kontainer dengan cara yang benar. 6. Hindari bahan makanan dari temperatur dengan zone temperatur di mana bakteri dapat hidup dan berkembang biak dengan cepat. 6. Mengecek temperatur bahan makanan yang disimpan dan area tempat penyimpanan. 7. Simpan bahan makanan di tempat yang didesain untuk penyimpanan bahan makanan. 8. Menjaga semua area penyimpanan kering dan bersih. Adapun prinsip penyimpanan bahan makanan. Menurut Bakri,
Intiati, dan Widartika pada tahun 2018. Prinsip penting dalam penyimpanan bahan makanan adalah 5T, yaitu 1. Tepat tempat. Bahan makanan ditempatkan sesuai karakteristiknya. Bahan makanan kering pada ruangan penyimpanan kering dan bahan makanan segar ditempatkan pada ruang penyimpanan basah dengan suhu yang tepat. 2. Tepat waktu. Lama penyimpanan harus tepat sesuai jenis bahan makanan. 3. Tepat mutu. Dengan penyimpanan tidak menurunkan mutu makanan. 4. Tepat jumlah. Dengan penyimpanan tidak terjadi penyusutan jumlah akibat rusak atau hilang. 5. Tepat nilai. Akibat penyimpanan tidak terjadi penurunan nilai harga bahan makanan. Faktor-faktor dalam penyimpanan bahan makanan menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2013. Faktor yang penting yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan bahan makanan yakni A. Keadaan ruangan penyimpanan dan peralatan harus cukup luas dan mempunyai ruang-ruang, di antaranya ruang penyimpanan kering dan basah. B. Letaknya harus dekat dengan ruang penerimaan dari produksi. C. Ruangan harus bersih dan penyusunan peralatan dan bahan makanan harus sistematik dan teratur. D. Harus dilengkapi dengan peralatan dasar seperti timbangan dan cukup ruangan untuk mensortir bahan makanan, menimbang serta cukup luas untuk petugas dan lalu lintas kereta dorong bahan makanan yang masuk atau bahan makanan yang akan keluar. E. Harus cukup kontainer untuk tempat bahan makanan segar seperti sayur-sayuran dan bahan makanan jadi. F. Sangat dianjurkan menggunakan alat sirkulasi udara dinding. Harus cukup ventilasi, sirkulasi udara bebas dari serangga dan binatang pengerat. G. Rak-raknya harus mempunyai jarak dengan lantai sehingga bahan makanan tidak berada langsung di atas lantai. H. Harus mempunyai cukup fasilitas untuk penyimpanan bahan segar seperti rak-raknya harus cukup dan mudah digeser sehingga mudah dibersihkan. I. Temperatur ruangan untuk bahan makanan kering sebaiknya 19-20 derajat Celcius dan penyimpanan bahan makanan segar 0-10 derajat Celcius. J. Hindari ruangan gelap dan lembab karena kondisi demikian memudahkan timbulnya organisme perusak, terutama tepung-tepungan dan rempah-rempah. K. Jendela ruang penyimpanan sebaiknya dibuat tipe dorong serta bertirai yang tidak tembus pandang sehingga dapat melindungi bahan makanan. Seorang pengelola dapur perlu menyiasati dengan penyusunan tata letak bahan sesuai karakteristiknya. Antara lain, 1. Sayuran segar dan buah-buahan perlu ditempatkan pada wadah tertentu dan dijauhkan dari telur dan produk susu. 2. Pisahkan bahan kering dengan bahan basah. 3. Pisahkan bahan tabur dengan bahan krim. 4. Bahan yang baru datang diletakkan pada bagian dalam lemari penyimpanan atau bagian bawah bahan sejenis yang sudah ada. Peraturan penyimpanan bahan makanan basah. Penyimpanan bahan makanan yang memenuhi syarat diterima harus segera dibawa ke ruangan penyimpanan, gudang atau ruangan pendingin menurut Bakri, Intiati, dan Widartika tahun 2018, yakni 1. Bahan makanan harus diletakkan dalam tempat yang tetap sesuai dengan sistematika pemakaian bahan makanan. Tempat penyimpanan bahan makanan kering dan segar
harusnya diletakkan terpisah. 2. Penyusunan bahan makanan dapat diklasifikasikan menurut jenis bahan makanan dan sistematika pemakaian bahan makanan. Bahan makanan yang sejenis diletakkan berdekatan dan bahan makanan yang sering digunakan sebaiknya diletakkan pada lokasi yang mudah dicapai petugas. 3. Memperhatikan rotasi bahan makanan dengan menggunakan metode FIFO dan FEFO, dengan arti bahan makanan yang terdahulu diletakkan paling terdepan. Pencatatan bahan makanan yang disimpan harus tepat, akurat, konsisten. Setiap jenis makanan memiliki kartu stok berukuran 20-30 cm yang diletakkan pada bahan agar dapat segera diketahui. Jenis pencatatan yang harus ada pada gudang penyimpanan adalah antara lain kartu stok di setiap jenis bahan makanan, buku registrasi atau buku induk keluar masuk bahan makanan, formulir permintaan dan pengiriman bahan makanan. Fungsi penyimpanan. Penyimpanan merupakan suatu kegiatan dan usaha untuk melakukan pengelolaan barang persediaan di tempat penyimpanan. Penyimpanan berfungsi untuk menjamin penjadwalan yang telah ditetapkan dalam fungsi sebelumnya dengan pemenuhan setepat-tepatnya dan biaya serendah-rendahnya. Persyaratan ruang penyimpanan bahan makanan kering, yakni gudang menurut Kemenkes 2013. 1. Bahan makanan harus ditempatkan secara teratur menurut macam, golongan ataupun urutan pemakaian bahan makanan. 2. Menggunakan bahan yang diterima terlebih dahulu, first in first out. Untuk mengetahui bahan makanan yang diterima diberi tanda tanggal penerimaan. 3. Pemasukan dan pengeluaran bahan makanan serta berbagai pembukaan di bagian penyimpanan bahan makanan ini, termasuk kartu stok bahan makanan, harus segera diisi tanpa ditunda, diletakkan pada tempatnya, diperiksa dan diteliti secara kontinu. 4. Semua bahan makanan ditempatkan dalam keadaan tertutup, terbungkus, rapat dan tidak berlubang. Diletakkan di atas rak bertingkat yang cukup dan kuat dan tidak menempel di dinding. 5. Pintu harus selalu terkunci pada saat tidak ada kegiatan serta dibuka pada waktu yang telah ditentukan. Pegawai yang masuk keluar gudang juga hanya pegawai yang ditentukan. 6. Suhu ruangan harus kering, hendaknya berkisar antara 19 sampai 21 derajat Celcius. 7. Pembersihan ruang secara periodik 2 kali seminggu. 8. Penyemprotan ruangan dengan insektisida hendaknya dilakukan secara periodik dengan mempertimbangkan keadaan ruangan. 8. Semua lubang yang ada di gudang harus berkasa, serta bila terjadi pengerusakan oleh binatang pengerat harus segera diperbaiki. Adapun sistem penyimpanan bahan pangan basah yang meliputi semua sarana penyimpanan bahan makanan yang mempunyai fasilitas untuk mengontrol dan memonitor faktor lingkungan, misalnya suhu, kelembapan, relatif dan kandungan air. Gudang lemari es dapat digolongkan sebagai penyimpanan udara kontrol. Skala penyimpanan modern dengan suhu terkontrol dengan kapasitas yang besar adalah cold storage. Cold storage adalah sistem penyimpanan yang dapat menekan suhu penyimpanan titik beku air dalam waktu yang lama. Cold storage memiliki komponen yang sama dengan lemari es, namun memiliki kapasitas yang lebih besar, lebih mahal, dan mampu menyimpan produk yang relatif lebih lama. Penyimpanan merupakan suatu kegiatan dan usaha untuk melakukan pengelolaan barang persediaan di tempat penyimpanan. Penyimpanan berfungsi untuk menjamin penjadwalan yang telah ditetapkan dalam fungsi sebelumnya dengan pemenuhan
setepat-tepatnya dan biaya serendah-rendahnya. Yang berikut kartu stok. Kegiatan penyimpanan atau storage atau pergudangan dimulai dari datangnya barang yang diadakan sampai adanya permintaan untuk digunakan atau didistribusi. Kegiatan penyimpanan dan distribusi diawali dengan penerimaan barang di kegiatan penyimpanan atau storage atau pergudangan dimulai dari datangnya barang yang diadakan sampai adanya permintaan untuk digunakan atau distribusi. Fungsi dari kartu stok yaitu untuk mencatat pergerakan stok masuk dan keluar yang berasal dari transaksi harian Anda, seperti masuk dari supplier, masuk dari retur pelanggan, keluar dari penjualan atau pemakaian barang tertentu, dilengkapi dengan tanggal, hari dan jamnya, dan melihat pergerakan stok sebagai dasar untuk melakukan pembelian. Ibu dan teman-teman yang terkasih, sekian materi mengenai penyimpanan dari saya. Terima kasih.